Kalau kita mencari pemimpin Indonesia ke depan, maka kita harus memilih pemimpin yang berkemampuan manuver di antara 190 negara dunia, terutama negara Sekutu Barat dan negara terikat dengan Yuan Tiongkok secara mumpuni. Kita semua tahu di dunia ini ada yang dikenal dengan nama G20 atau negara 20 besar ekonomi dunia, di mana Indonesia saat ini nomor 15. Itu adalah negara-negara yang ekonominya terkuat. Di sisi lain, selain ekonomi, ada negara yang kekuatan militernya besar. Secara kekuatan geopolitik, ada dua negara besar yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Tiongkok dan Amerika. Kita sebut saja G2. Pemimpin ke depan harus pandai manuver di G2. Jangan miring ke salah satu yang akan membuat ekonomi bernegara Indonesia jadi tidak stabil karena akan jadi padang kurusetranya G2. Kita jadi medan perangnya kekuatan dua negara besar. Kita tidak akan bisa jadi negara berdaulat penuh. Harus cantik aja memainkannya. Mudah-mudahan paham itu calon pemimpin yang ada sekarang di etalase calon pemimpin di tahun 2024. Kita ke dalam negeri sekarang. Memang menjadi pemimpin di Indonesia, kita dipilih oleh 180 juta mata pilih nanti di tahun 2024. Mengambil hati 180 juta rakyat yang 65% tamatan SMP ke bawah dan tinggal di desa atau di rural area. Tidak heran para calon akan menari di 2024. Banyak yang menyederhanakan gayanya biar terlihat sejajar dengan pemilihnya tersebut. Menorakkan penampilannya dengan gaya host di TV swasta, saling samber nyablak bicaranya, buat garger kelucuan agar mendapat perhatian dan kesukaan. Tujuannya adalah supaya populer. Apapun cara dipakai, dipamerkan, dan dilakukan. Karena sekali lagi, yang ditarget adalah 65% penduduknya itu adalah tamatan SMP ke bawah. Jadi harus norak, harus kampungan. Populer sekali lagi di kalangan tamatan SMP ke bawah yang menjadi target mereka. Menurut pemikiran mereka, para calon dan para tim sesnya mereka adalah sang calon harus ngebodor, harus ngelawak dan sejenisnya, menjadikan dirinya seperti badut. Dan hebatnya, it works. Berhasil cara itu. Mereka jadi populer beneran. Urusan nanti tidak punya dana kampanye 9 triliun bukan masalah. Karena sudah populer, ya para oligar siap urun dana. Oligar pasti yang membiayai, walau nanti pas jabat 9 triliunnya harus dibalikin 10 kali lipat. Ora opo-opo. Gampang itu, akan dipermudah dengan kebijakan yang berpihak kepada para bohir atau para sponsor pemodal kemenangan untuk jadi presiden kemarin. Yang penting sekarang sohor dan jadi presiden. Wes ngono tok. Kita perjelas sekali lagi nih ya. Semua yang mau nyalonin jadi presiden, misinya satu, memenangkan hati rakyat agar populer. Ketika rating mereka naik, disinilah aslinya Indonesia Got Presiden atau ajang pencari pesohornya para oligar itu dilakukan. Apa benar-benar untuk rakyat mereka itu, para calon yang bekerja nantinya? Ya enggak lah, balikin modalnya dulu para oligar dan sponsor, termasuk memberi jabatan tim sesnya dulu, serta bagi kue kepada para politikus partai di posisi basal di pemerintahannya agar modalnya pada balik dulu. Intinya, 3 lingkaran utama pejabat tertinggi adalah oligar, sponsor, partai, dan politikus. Terakhir adalah tim ses. Ini harus dibelah duren dulu. Rakyat kapan? Rakyat pakai buzzer aja nantinya dimbung-bung berita positif pejabat nantinya itu aja udah seneng rakyatnya. Rakyat itu sungguhnya autopilot. Jadi pejabatnya tuh gampang, mikiri politik aja, mikiri berita positif yang pakai buzzer aja, selesai masalahnya. Di sini kita di tahun 2024 kita harusnya mulai sadar. Kita harus membangun kesadaran bernegara bahwa kita harus memilih pemimpin yang tidak ada unsur oligarkinya, mengerti manuver luar negeri dan punya konsep memakmurkan rakyat secepat mungkin, lalu membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 dengan GDP per kapita naik 5 kali lipat dari sekarang menjadi di atas $20.000 GDP per kapitanya. Coba kita review 2 presiden terakhir, karena 2 presiden terakhir dipilih langsung sistemnya. Lihat bagaimana kerja sistem perpolitikan 2 bentuk pemerintahan terakhir. Sangat populis kebijakannya, bukan untuk benefit rakyat tetapi hanya membuat etalase biar terlihat bekerja. GDP per kapita nggak naik selama 7 tahun, nggak kerasa buat rakyat. Di mantannya dulu dia beruntung karena harga komoditi naik di tahun akhir jabatan dia di 2010-2013, jadi terlihat menaikkan pendapatan, padahal dapatnya windfall, dapatnya durian runtuh. Jujur, bukan dari kebijakannya,
Intinya ke depan harus berubah 180 derajat. Sayangnya para calon yang di etalase mengacu pada gaya 3 pemerintahan terakhir yang populerisme, pro investasi asing, termasuk FDI dan hutang negara karena APBN selalu minus. Jujur, heran deh di kalangan masyarakat hanya mengutak-atik 10 nama di etalase para calon 2024 tanpa satu pun melihat kualifikasi mereka untuk punya konsep bernegara agar Indonesia menjadi negara superpower di 2045. Ayo, rincikan grand plan-nya. Ada nggak? Pengen tahu kita?